Masih semangat ya, nggak apa-apa, berkatnya besar. Sambil perenungan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami percaya bahwa malam ini kami mau dengar apa yang jadi perenungan firman, supaya kami hari-hari ini Tuhan tidak ngalami satu kekeringan rohani, hanya karena kami melihat semua doa kami belum terjawab, iman kami belum terjadi perubahan apapun, bahkan pengharapan kami juga sangat mengecewakan saat ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, semangat ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang keluar dari kekeringan rohani, karena ada banyak orang yang sudah ngalami capek ya. Capek, doa kok tidak dijawab-jawab. Pengharapan katanya tidak mengecewakan, katanya Bu Eli, tapi makin mengecewakan. Makin berharap, makin hasilnya makin mengecewakan. Iman ya tidak terjadi. Iman sudah beriman, sudah percaya, malah keadaan tambah parah. Nah, satu hal yuk, kita harus keluar dari kekeringan rohani, karena kita tahu ini masa sukar akan semakin sukar. Kalau kita lihat kehidupan ini ya, itu akan mengalami masa-masa yang sangat tidak mudah. Orang banyak sudah capeknya luar biasa. Bahkan hari ini yang paling parah kalau kita ngalami kekeringan rohani. Itu paling parah, saudara. Orang kalau sudah kering rohaninya, maka dia pasti akan beresponnya pasti salah. Nah, kita harus mengerti firman supaya kita ini tetap semangat ya, nggak boleh kering rohani. Kering rohani lama-lama mati rohani. Kalau sudah mati rohani, nanti kita hari ini akan dengan mudah dipengaruhi oleh dunia, tren dunia, bahkan iblis akan menjadi bapak penguasa kita. Kita ingat ya, dunia ini ada dalam kuasa si jahat, tapi kita ini berasal dari Allah. Pastikan kita jangan sampai ngalami kekeringan rohani, walaupun keadaanmu kering kerontang sekarang. Ada banyak orang yang ngalami kekeringan dalam keuangan, efeknya kering rohani. Kering dalam hubungan suami istri, efeknya kering rohani. Nah, kita baca dulu di Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Jangan pernah kering rohani. Suatu kali ketika saya mulai lowbat, saya mulai capek, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kenapa ya hati saya kok capek gitu ya. Rasanya kalau iblis mulai mengintimidasi, mana masalahmu tidak selesai-selesai. Tiba-tiba Tuhan kasih saya di Yohanes 14 ayat 1. Waktu saya benar-benar capek, Tuhan kasih saya Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Makanya berapa kali saya khotbah, saya bilang hari ini yuk bonek, gila-gilaan percaya aja. Sudah, Tuhan berkata nggak boleh gelisah. Malam itu biasanya banyak orang gelisah, banyak orang mulai takut, khawatir, cemas, depresi. Tapi malam ingat ya, mulai sekarang, hari ini tiap malam katakan Yohanes 14 ayat 1. Tiap kali kita melihat realita, melihat fakta, kita pasti takut. Tiap kali kita melihat fakta yang tidak selesai-selesai, kita pasti berkata capek, Tuhan capek. Tapi malam ini kita mau berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Itu dijadikan satu rema. Kalau mau tidur katakan firman, jangan gelisah hatimu, lebih baik percaya kepada Allah, lebih baik percaya kepada janji Tuhan. Hari itu dikatakan terus supaya hati yang gelisah gundah gulana ya, hati yang nyesek malam ini kita bisa keluar dari kegelisahan ini, dan kita memilih untuk percaya kepada Allah dan percaya kepada janjinya. Yuk kita lihat terlebih dahulu di Lukas 15 ayat 7. Ayat ini saya dapat pada waktu saya mau khotbah tadi ya. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat.
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita hari ini sadar kalau kita lagi live, kita lagi ibadah, kita tahu hari ini firman Tuhan berkata akan ada sukacita di surga. Tuhan dan malaikat surga akan bersukacita kalau ada satu orang berdosa yang memerlukan pertobatan. Tapi pada kenyataannya waktu kita hari ini, dan firman itu berkata gini, dibandingkan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Makanya hari ini jangan pernah kita ngalami kekeringan rohani. Apa artinya orang, sampai firman Tuhan digambarkan, satu orang berdosa yang mengalami pertobatan itu mendatangkan sukacita di surga. Dibandingkan banyak orang hari ini, kita mungkin hari ini kalau kita cuma datang sama Tuhan, walaupun kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan, ibadahmu rajin, tapi kalau kita tidak memerlukan pertobatan, kita cuma memerlukan berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan, kenyamanan, pertolongannya Tuhan, tanpa kita datang sama Tuhan, tanpa memerlukan pertobatan, maka sukacita di surga itu nggak akan terjadi. Makanya tiap hari kalau kita bisa buat sukacita di surga, jangan ngalami masa-masa kering rohani. Karena orang yang kekeringan rohani tidak akan pernah hidupnya bisa berespon benar. Pastikan di tengah masa sukar, kita tetap hari ini semangat. Roh kita menyala-nyala. Tiap hari kita cuma berkata, Tuhan aku tahu kok proses hidup ini tidak boleh buat aku capek. Yang pasti proses ini adalah kesuksesan yang tertunda supaya aku hidup dalam pertobatan setiap hari. Kalau kita tanpa proses, ya kita hari ini tidak ngalami pertobatan. Jujur, kalau saya dulu tidak diproses sama Tuhan, saya datang ke gereja, saya datang ibadah, saya buka persekutuan doa, saya jadi gembala. Tapi yang jadi pertanyaannya, sebelum diproses dan sesudah diproses itu total beda. Sebelum diproses, saya sudah buka PD Victory 2 tahun. Sebelum mengalami proses dalam zona nyaman, saya hari itu hidup cuman memerlukan Tuhan berkati aku lebih, perkaya aku, supaya suami, anak-anak, hidupku jadi baik-baik, makin baik, suami makin sukses, hidup saya juga makin bahagia. Itu aja, seputar memerlukan bukan pertobatan, tapi memerlukan pertolongan Tuhan, mujizat, kenyamanan, kebahagiaan. Pastikan hari ini jangan marah, jangan ngalami kekeringan rohani, karena senyatanya Tuhan lewat proses supaya hidup kita itu berjaga-jaga dalam pertobatan yang setiap hari. Kalau kita memerlukan pertobatan setiap hari, kita bisa mendatangkan sukacita yang luar biasa. Makanya perubahan miskin kaya tidak membuat surga sukacita, tapi perubahan hidup kita yang hidup dalam pertobatan setiap hari, dari suka marah tidak suka marah, dari suka maki orang tidak suka maki orang, dari suka takut sekarang belajar punya iman yang teguh. Itu ciri-ciri orang yang hidup dalam pertobatan setiap hari, karena kita mau dengar apa kata Tuhan, bukan dengar apa kata hati kita sendiri. Dan kita melihat hari-hari ini, yuk kalau kita mau datang sama Tuhan, ibadah, pastikan ibadah itu yang mendatangkan sukacita. Makanya keluar dari kekeringan rohani. Semakin kita tinggal dalam kekeringan rohani, kita tidak akan membuat sukacita di surga bersorak-sorai. Tapi waktu kita setiap hari-hari ini, siapkan dirimu. Makanya ada firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 19 yang berkata, berbahagialah engkau jika kudidik dan kuhajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Kenapa? Kita harus rela hari ini.
Jangan sampai kita tidak rela, kita marah sama Tuhan, kita malas berdoa, kita malas ibadah karena kita merasa capek sudah. Ikut Tuhan itu tidak ada faedahnya, ikut Tuhan percuma, ikut programnya Ibu Eli doa puasa 40 hari. Mana buktinya? Tidak ada hasilnya sehingga kita mengalami capek, kekeringan rohani. Kita lihat ayatnya, yuk kita lompat. Filipi 2 ayat 12 dan 16. Bagaimana kita keluar dari kekeringan rohani? Waktu kita semangat, maka kita percaya. Kita ini hari-hari ini datang sama Tuhan itu firman yang kita dengar, kekuatan doa, baca firman itu supaya kita benar-benar memerlukan pertobatan, memerlukan harta, mujizat, kenyamanannya Tuhan, berkatnya Tuhan. Itu tidak mendatangkan sukacita ya. Di Lukas 15 itu dijadikan primbon, saudara. Lukas 15 ayat 7. Saya waktu ngerti firman, saya bilang gini, Tuhan, aku nggak mau jadi orang benar yang nggak bisa mendatangkan sukacita di hatinya Tuhan. Tapi saya jadi orang benar hari ini bersyukur. Daripada zona nyaman, Tuhan tidak pernah sukacita lewat hidup saya, tapi lewat proses yang tidak mudah. Dan ketika rohani saya nggak mau jadi kering, saya hidup dalam pertobatan setiap hari. Disitulah sukacita surga bersorak-sorai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hari ini pastikan kita mengerjakan keselamatan, bukan hanya syukur-syukur. Kita hari ini tidak serius sama Tuhan. Kita syukur-syukur ya jadi orang benar, mau marah ya marah, kompromi dosa ya dikit-dikit lah. Kalau enggak kan enggak bisa hidup. Nah ini salahnya orang benar di situ. Kalau tiap hari kita cuman hidup sekedar kaya, kepingin cepat sukses, viral, terkenal, ya harta di dunia aja tanpa memerlukan pertobatan, senyatanya kita sia-sia, saudara. Jauh lebih baik waktu kita hidup di tengah proses yang tidak mudah, tapi kita bisa bangun rohani kita tidak jadi kering, kita bisa hidup dalam pertobatan. Disitulah arti sukacita surga. Kalau kita bisa kirim sukacita surga setiap hari, begitu surga bersukacita, apa yang tidak bisa surga berikan buat saudara dan saya? Surga itu tidak pernah kehabisan stok, surga itu tidak pernah kehabisan berkat, surga itu tidak pernah kehabisan jalan keluar, semua sudah tersedia. Nah kalau kita bisa membuat seluruh surga bersukacita termasuk Tuhan, apa yang hari ini tidak bisa Tuhan berikan termasuk surga menyediakan apa yang kita butuhkan. 3 hal, Filipi 2 ayat 16 kita baca. 3 hal yang saya akan bahas, setelah itu kita selesai. Keluar dari kekeringan rohani, ini paling bahaya. Karena orang kalau tidak keluar dari kering rohani, orang hidupnya tidak akan bisa mengejar keselamatan. Hari ini tidak bisa yang namanya ya memerlukan pertobatan, keselamatan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Itu berarti pertobatan kita bukan hanya sekedar tobat kumat, tapi pertobatan kita adalah yang sungguh-sungguh. Petobat yang hebat, bukan petobat yang tomat, tobat kumat. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Hari ini tobat kena firman, besok kumat lagi. Tapi Tuhan mau mencetak petobat yang hebat. Makanya harus keluar dari kekeringan rohani. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Orang keluar dari kekeringan rohani, tidak ada jalan lain. Jadikan firman itu pegangan hidup saudara dan saya. Pastikan kita pegang firman bukan hanya memerlukan berkatnya Tuhan, tapi memerlukan pertobatan. Orang bisa keluar dari kekeringan rohani ketika pegang firman Tuhan, supaya kita dapat bermegah pada hari Kristus. Saudara, percuma kalau kita bermegah di dunia, tapi pada hari Kristus kita tidak
punya yang namanya kemegahan apapun. Apa artinya saudara megah di dunia? Tapi senyatanya saudara tidak bisa bermegah pada saat Kristus menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Hari ini lihat bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita keluar dari kekeringan rohani, ada dua kata, berlomba dan bersusah-susah. Selama ini banyak orang kalau sudah capek, sudah lihat masalah tidak selesai-selesai, suntuk, orang males untuk berlomba. Orang males bersusah-susah jadi pengikut Kristus. Orang sudah males berlomba-lomba jadi orang benar. Yang ada kita sudah keluar dari perlombaan. Ya, sudah iman, perlombaan iman kita keluar, kita gagal. Perlombaan karakter Kristus kita juga gagal. Tapi pastikan hari ini pegang firman Tuhan. Hari ini bersusah, tetap tidak percuma saudara berlomba. Teruslah berlomba. Jangan pernah kekeringan rohanimu berkata percumalah berlomba-lomba jadi pengikut Kristus, percumalah bersusah-susah jalani prosesnya Tuhan. Toh prosesnya Tuhan sudah dijalani, hasilnya juga nol. Hari ini pastikan kekeringan rohani jangan sampai ini terjadi. Orang yang kering rohani pasti tidak akan pegang firman Tuhan. Orang yang kering rohani pasti males untuk berlomba jadi orang benar. Orang juga sudah males bersusah-susah jalani pikul salib, sangkal diri, berproses dengan Tuhan. Rasanya tidak ada faedahnya sama sekali. Bojai katanya, aku apa hari ini sudah berlomba jadi orang benar, ya makin diinjek-injek kayak keset. Sudah berlomba-lomba untuk jalani doa puasa, ikut PD Victory, buktinya mana? Masalahku juga tidak selesai, hidupku ya makin susah, makin terpuruk. Pastikan ini ciri-ciri orang yang sudah mengalami kekeringan rohani. Saudara boleh melewati masa padang gurun, kering paceklik, tapi pastikan di masa-masa kekeringan yang sedang kita lewati, khususnya hari-hari ini, ya. Tadi saya ngomong sama hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, apa yang terjadi di tahun depan semakin tidak mudah, semakin sulit untuk kita jalani. Makanya kalau kita tidak punya roh yang menyala-nyala, justru kita kering rohani. Kira-kira hidupmu terpuruk tidak? Jelas. Pasti hidup kita hancur. Pasti hidup kita makin arahnya bukan naik, makin turun, bukan arahnya jadi kepala, malah jadi ekor. Bukan arahnya berhasil beruntung, malah buntung. Tahun 2026 nanti, kalau siapa pengen lihat terobosan, pengen lihat satu perubahan yang spektakuler hari-hari ini, pastikan kita jadi seorang petobat yang hebat. Jangan petobat yang tomat. Ya, tomat, tobat, kumat. Pastikan keluar dari kekeringan rohani, pegang firman Tuhan, tidak percuma berlomba-lomba, tidak percuma bersusah-susah. 3 hal ini yuk kita lihat. Tidak percuma hari ini pegang firman Tuhan. Jadi tidak ada 3 hal ini yang saudara bisa abaikan. Tidak percuma berpegang pada firman Tuhan. Saudara pikir kita hari ini dengar firman, makanya saya sudah ngantuk ya saudara, saya besok pesawat saya juga pagi. Sebenarnya ngantuk, maunya tadi tidur, mata saya sudah layu gitu ya, sudah 5 watt istilahnya, 5 watt. Tapi kenapa saya tetap semangat membagikan firman? Supaya saya juga dengar, saudara juga dengar. Kita ini tidak ngalami kekeringan rohani. Ketika kita semakin dengar apa kata orang, kita itu semakin kering rohaninya. Makanya lewat ST, lewat live yang saya adakan itu supaya roh kita itu tidak kering saudara. Roh kita tetap semangat, tidak percuma berpegang pada firman Tuhan, tidak percuma berlomba-lomba, tidak percuma bersusah-susah. 3 kata. Kalau kita lihat pegang firman Tuhan, apa yang mesti kita lakukan supaya kita tidak mengalami kekeringan rohani? Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Makanya jadi orang bonek sudah. Percaya sama Tuhan itu semakin gila saudara. Orang bilang kamu itu logika, pakai akal, jangan jadi orang bodoh. Saya dulu sering digituin orang, kamu ini kelihatannya pinter tapi bodoh Eli. Akal dipakai. Kita hidup di dunia itu Tuhan kasih akal.
mikir. Kalau sudah seperti ini rumah tanggamu, apa yang mau dipertahankan? Pakai otak. Saya diotak-otakin, saudara. Dalam hati saya, ya ampun, kamu ini saudara ya bukan, ya donatur hidup saya ya bukan, yang membiayai hidup saya ya bukan, orang tua saya ya bukan, tante saya ya bukan. Tapi kalau ngomong pakai otak, Eli, otak, akal, logika, Tuhan tuh kasih kita otak untuk berpikir. Jelas memang kita dikasih otak untuk berpikir, tapi pastikan kita hari ini bukan Tuhan yang serba hebat. Kalau Tuhan berkata hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita itu melampaui segala akal. Kita mau pikir seperti apapun, kemampuan kita, otak kita ini terbatas, saudara. Kita sudah tidak bisa memikirkan terus, semakin kita paksa melebihi batas kemampuan kita di dalam pikiran. Kira-kira kita jadi orang error enggak? Kita pasti ngalami ketawar hati, kering hati. Nah, kita baca Yakobus 1 ayat 21-22. 2 poin lagi kita selesai. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jiwa kita ini selamat kalau kita nanam firman dalam hati. Bukan hanya sekedar dengar untuk dilupakan, tapi dengar tanam di dalam hatimu. 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang hari ini cuman baca firman, didengar untuk dilupakan, tidak dilakukan, tidak ditanam dalam hati, tidak menjadikan firman itu sebagai pelita untuk kita mampu keluar membuang segala bentuk kejahatan dan dosa, maka kita akan mengalami kekeringan rohani. Jelas. Makanya hari ini yuk firman itu jadikan pelita, terang bagi jalan kita. Dia tuntun. Kalau Tuhan berkata tidak boleh balas yang jahat, tidak boleh sakit hati, itu yang dilakukan. Hari ini yang kedua, terima, tanamkan firman dalam hati. Hari ini kalau hatimu mulai takut, khawatir, was-was, tawar hati, kita mulai tanamkan firman. Firman berkata apa? Jangan takut, jangan khawatir. Roh ketakutan bukan dari aku. Kita tanamkan itu dalam hati. Makanya kalau kita mulai takut, kita berkata aja Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Tuhan itu selalu berkata jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati. Apa yang perlu kita tanamkan dalam hati kita? Damai sejahtera, sukacita, hati yang percaya sudah, tenang. Itu yang kita tanam dalam hati. Makanya kita butuh hari ini firman Tuhan. Tidak pernah percuma kita ini pegang firman, saudara. Orang pegang firman selalu akan mengalami keadaan yang tidak akan kering rohani, tapi hatinya akan ditanam firman itu, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan tenang. Makanya perlu menjadikan firman itu sebagai pelita dan terang bagi jalan kita. Jadikan firman, tanamkan, terima, tanamkan firman dalam hati. Jadilah pelaku, bukan pendengar firman. Firman ini harus dilakukan. Tidak bisa saudara sering jangan gelisah hatimu ya nak. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan khawatir. Tapi yang jangan-jangan ini malah dilanggar. Makanya kita hari ini kalau iblis taruh sesuatu yang membuat engkau gelisah, hidup kok tidak enak. Orang gelisah itu tidak enak loh. Makan tidak enak. Saya tuh pernah gelisah ya. Sampai makan aja nggak enak, saudara. Makan dikit sudah penuh sampai di sini, rasanya enak, mau muntah, mau mual. Kenapa? Karena hidupnya gelisah. Tapi sejak saya bisa lepas dari kegelisahan, tawar hati, takut, khawatir, karena saya hari ini pegang firman, sehingga kekeringan rohani itu tidak terjadi. Saya jadikan firman itu pelita. Kalau firman Tuhan berkata tidak boleh sakit hati, Eli, mengampuni tanpa syarat, mengasihi tanpa batas. Lakukan itu, tanamkan di hati, sehingga kita jadi orang benar. Tidak akan mengalami kekeringan rohani kalau dalam hatimu ini kuat yang namanya firman.
apa-apa hati ini langsung bilang ndak boleh gelisah, ndak boleh tawar hati, ndak boleh takut, ndak boleh khawatir, tapi harus memiliki hati damai, hati yang tenang, hati yang percaya, hati yang sukacita, karena aku percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun masalahku di dunia ini. Sehingga waktu kita berkata ndak percuma berpegang firman, maka kekeringan rohani ndak akan kita lewati. Tahun depan masa paceklik akan semakin berat, saudara. Dengan semua yang terjadi, lihat bencana alam terjadi. Orang dengar berita aneh-aneh hari ini, orang jahat semakin jahat. Tapi pastikan jangan sampai kita ngalami kekeringan rohani. Tiap hari bangkitkan semangat, bangkitkan semangat. Kita perlu yang namanya pertobatan. Justru waktu kita kering rohani, pertobatan tidak akan terjadi. Sehingga ketika rohanimu tidak kering, maka seluruh malaikat surga mendatangkan sukacita. Hari ini pastikan kita jangan sampai tidak mendatangkan sukacita di surga. Kalau surga tiap hari dibuat kita sukacita, maka surga itu akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Yang berikutnya, tidak percuma berlomba. Yuk kita baca. Tidak percuma. Berapa banyak orang sudah menarik diri jadi orang benar. Berapa banyak ibu-ibu yang saya lihat konseling, kalau sudah disakiti tingkat tinggi, langsung menarik diri. Percuma lah Bu Eli, saya nggak mau sudah jadi keset, saya mau gugat cerai aja, saya mau bales aja. Capek Bu Eli. Nah ini ciri-ciri orang ngalami kekeringan rohani. Bu Eli capek, Bu Eli sakit, Bu Eli saya di PHP lagi, Bu Eli saya sudah mau menyerah. Nah ini ciri orang kekeringan rohani. Orang kalau kering rohani nggak akan pernah mau semangat. Pasti bawaannya capek, 5L, mau menyerah, mau membalas aja, sudah ndak usah hidup bersama suami seperti ini yang limited edition. Yuk kita baca Amsal 3 ayat 11 sampai 12 terlebih dahulu. Setelah itu kita selesai ya, satu poin. Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran yang kepada dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, hari ini Tuhan itu Bapak, kita anak yang disayangi. Dia beri ajaran, itu salah satu bentuk kasihnya. Makanya kita jangan pernah menolak didikan Tuhan. Jangan pernah bosan akan peringatannya. Kalau kita ngalami masalah, karena itu salah satu bentuk didikan, peringatan Tuhan, ajaran Tuhan, didikan, peringatan, ajaran Tuhan. Di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Tujuannya supaya kita ini jadi orang benar. Lah kalau kita diajar masalah, kita jadi kering rohani. Bisa enggak targetnya Tuhan berhasil hidup dalam pertobatan setiap hari? Yang ada orang yang kering rohani, tobat umat iya saudara. Malah murtad iya. Tapi harapan Tuhan hari ini, aku didik engkau. Jangan bosan akan peringatanku. Jangan tolak didikanku. Rela sudah. Aku didik engkau lewat masalah yang gak mudah hari-hari ini. Aku mau relakan hatimu dan bertobatlah. Waktu kita memerlukan pertobatan, kita berkata, malaikat surga bersorak-sorai. Seluruh ayat ini berkata, makanya jangan pernah menolak. Jangan bosan. Jangan lari dari ajarannya. Jangan menolak ya. Yang pertama, jangan pernah hari ini menolak didikan Tuhan. Sudah, saudara tidak usah tolak. Hari ini tidak usah bosan kalau diperingatkan lewat masalah. Tuhan, sampai kapan sih masalah ini selesai? Tidak usah bosan sudah. Tuhan justru pakai lewat masalah itu jadi alat berjaga-jaga. Zona nyamannya Tuhan tuh waktu kita dalam masalah. Justru waktu kita zona nyaman itu bukan zona nyamannya Tuhan, deredeknya Tuhan. Kita ini kalau nyaman, kita bahaya. Jelas kenapa. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar. Ini loh harapan Tuhan.
Makanya kenapa masalah itu zona nyamannya Tuhan, supaya sampai masa tua kita ini tetap berbuah, kita tetap gemuk, kita tetap segar. Makanya tidak ada kata percuma berlomba-lomba jadi orang benar. Bojai, istri mengasihi suami, bojai sudah Bu Eli, saya itu sudah ngampuni suami saya sudah mendoakan suami saya, sekarang saya capek. Nah, ini kekeringan rohani. Hati-hati saudara dan saya hari ini, jangan pernah yang namanya menolak didikan Tuhan. Jangan pernah hari ini bosan akan peringatannya, dan jangan pernah menyerah atau lari saat Tuhan ajar saudara. Hari ini tidak ada kata percuma berlomba-lomba. Kenapa? Karena firman Tuhan berikutnya tidak pernah percuma bersusah-susah. Orang diproses, orang hari ini tidak mudah diproses, tidak usah protes. Kenapa? Karena harapan Tuhan, kita akan menjadi orang benar sampai masa tua putih rambut kita. Firman Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah gemuk dan segar. Tuhan mau, tidak ada kata, Bu, kenapa ya sampai hari ini kok Tuhan masih proses saya? Tidak usah protes, saudara, tidak usah protes. Kenapa? Karena supaya kehidupan kita semua tetap sampai masa tua tetap berbuah gemuk dan segar. Jadi jangan protes saat diproses. Bu, tidak percuma ya Bu, bersusah-susah diproses Tuhan. Tidak ada kata percuma bersusah-susah untuk jalani prosesnya Tuhan. Tuhan mau kita jangan ngalami kekeringan rohani. Hari ini yuk, tidak percuma, ikuti prosesnya Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena ketika kita hari ini tidak ngalami kekeringan rohani, kita keluar dari kekeringan rohani, yaitu tetaplah bersusah-susah, setia aja jalani prosesnya Tuhan. Kalau kita tidak mau bersusah-susah, kita mau cepet, maka kita pasti akan mengalami capek kering rohani. Kita hari ini mau kejar targetnya Tuhan, berbuah gemuk dan segar sampai masa tua. Ya, saya juga berdoa buat kita semua. Kita mau berdoa sampai masa tua pun jangan sampai kita ini sudah seperti tanaman yang layu, ya, yang sudah kehilangan gairah, semangat, sampai makan aja ndak bisa makan. Isinya cuman gelisah, tawar hati, takut, khawatir. Enggak, orang benar hari ini yang punya semangat, yang tetap berbuah gemuk dan segar, hidupnya pasti tiap hari happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Ya, walaupun proses Bu Eli, iya, tidak apa-apa. Saudara bersusah-susah aja di tengah prosesnya Tuhan untuk kebaikan kita, supaya kita berbuah gemuk dan segar. Hidup jadi berkat itu terlalu manis daripada dikasih manis, kencing manis, tidak jadi berkat, justru jadi batu sandungan. Apa artinya? Kalau kita jadi orang benar, walaupun kita kaya raya, tidak ada poinnya sukacita, ngirim sukacita di surga, karena hidupmu jadi batu sandungan dengan kering rohani, tidak memerlukan pertobatan setiap hari. Ya percuma jadi orang benar, tidak ada esensinya. Esensinya orang benar itu ketika hidupnya berubah, berbuah dan berdampak. Itu tadi, berbuah gemuk segar. Itu arti kehidupan kita yang membuat Tuhan itu bersukacita. Tuhan tidak pernah sukacita waktu kita miskin jadi kaya, kanker jadi sembuh, rumah tangga berantakan jadi pulih. Kita mungkin bisa menyaksikan, Tuhan tuh hebat loh, rumah tangga saya sudah mau cerai ternyata dipulihkan. Tapi kalau hidup kita tidak pernah ngalami yang hidup pertobatannya yang hebat, kita cuman hidup hari-hari ini, ya, semuanya ngalami sesuatu yang tidak hebat di mata Tuhan, semuanya tidak ada nilainya, saudara. Jauh lebih baik kita babak belur seperti kitab Amsal yang berkata, janganlah engkau menolak didikan. Tuhan, aku dididik sampai kapan Tuhan? Ditegur sampai kapan? Diajar sampai kapan? Tuhan berkata, jauh lebih baik
Masalah itu mendidik engkau, menegur engkau, mengajar engkau, sehingga engkau hari ini tidak usah lari kemana-mana, supaya engkau mengalami pertobatan setiap hari, jadi orang hebat. Makanya 3 hal hari ini keluar dari kekeringan rohani. Yang pertama apa saudara? Tidak percuma berpegang pada firman. Ya, firman jadikan pelita. Yuk, firman itu jadi pelita, dilakukan. Ya, firman itu selain jadi pelita dilakukan, dan firman itu juga tanamkan dalam hati. Mulai sekarang jangan dengar apa kata intimidasi iblis, tapi tanamkan di hati. Firman jelas berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, lakukan itu, tanam itu dalam hati. Bu, baik percuma bu, balasannya jahat, tapi yang ditanamkan dalam hati lebih kuat apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin kita sudah malas berdoa, kita tanamkan dalam hati, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Yang kedua apa saudara? Tidak percuma berlomba-lomba jadi orang benar. Nggak usah lari dari didikan Tuhan, ya. Jangan bosan kalau diperingatkan, jangan menolak, dan jangan pernah menyerah saat dihajar sama Tuhan. Makanya ndak percuma bersusah-susah, ndak percuma berlomba-lomba jadi orang benar, ndak percuma bersusah-susah diproses hari ini. Kalau diproses Tuhan, sudah susah jalani aja. Nggak percuma kok. Saudara diproses Tuhan, berlomba-lombalah. Jangan bermegah, bu kapan kaya, bu kapan pulih. Nggak, hari ini berlomba-lombalah. Sepanjang aku jadi orang benar, aku punya esensi yang luar biasa di mata Tuhan. Yang penting aku ndak ngalami kekeringan rohani. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini dipegang, ya. Ndak percuma berpegang pada firman Tuhan, ndak percuma berlomba-lomba, ndak percuma bersusah-susah. Itu tanamkan dalam mindset kita. Kalau ini tertanam dalam mindset kita, maka hari-hari ini siapa yang lagi capek rohani, siapa yang lagi rohaninya kering, hati-hati loh. Orang kalau ngalami kering rohani, capek rohani, hidupmu ndak akan lihat apa yang Tuhan sudah sediakan, hal yang besar di depan. Hidupmu ndak akan pernah dipercaya perkara besar. Hidupmu ndak akan pernah dipercaya berkat yang besar. Tuhan ndak akan pernah bekerja apa-apa pada waktu orang alami kekeringan rohani. Orang sudah malas berlomba, orang sudah malas pegang firman, orang sudah malas bersusah-susah di prosesnya. Tuhan dianggap Tuhan itu raja tega, Tuhan itu ndak baik. Tapi pastikan malam ini sebelum kita tidur, kita percaya. Sudah, tidak usah gelisah hatimu. Siapa yang lagi gelisah karena lihat yang kita punya serba makin sedikit, pastikan kita jangan gelisah. Percayalah kepadaku. Pastikan kita memilih untuk percaya. Yang penting hari ini semangat. Ya, yang penting di tengah masalah yang paling luar biasa itu bukan masalah keuanganmu yang bangkrut, enggak. Masalah yang paling luar biasa, masalahnya Tuhan. Itu apa masalah kita? Waktu kita sudah ngalami kekeringan rohani. Ini paling bahaya. Ini yang paling harus kita perangi. Makanya tiap hari dengar firman itu supaya rohanimu enggak kering. Jujur loh, saya sendiri kalau lihat masalah pasti saya capek, saudara. Orang kalau tanya, bu kamu kalau lihat masalah gimana? Capek, jujur. Kalau saudara mau jawaban yang jujur, saya berkata malam ini, capek, lelah, sudah. Tapi kenapa saya berusaha terus untuk membangkitkan yang namanya rohani saya. Saya terus berkata, terus tidak percuma, pegang firman, lomba terus jadi orang benar. Bersusah-susah ndak apa-apa, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ikut orang mengikut Kristus. Daripada bersenang-senang hari ini, nanti bersusah-susah selamanya. Saudara pilih mana? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita istirahat, kita tidur. Ya, saudara, hari ini jangan pernah takut menghadapi semua kehidupan karena masih ada Tuhan. Ya, saudara jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat, happy ya, happy ye ya. Terus bersemangat sampai
nanti lihat. Wow, orang yang tidak ngalami kekeringan rohani, Tuhan akan membuat apa yang menjadi sukacitanya surga. Surga tidak pernah kehabisan stok, tidak pernah kehabisan sumber. Hari ini surga lagi ngamati. Oh, Bu Dona, Pak Richard, ya Link Kitchen, sampai hari ini tidak ngalami kekeringan rohani, tapi malah hidupnya hari ini luar biasa hidupnya. Percayalah, kalau sukacita surga, maka surga akan mencurahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Surga akan mencurahkan yang namanya stok di surga yang selalu berlimpah-limpah. Di dunia ini sedang krisis besar-besaran. Saudara jangan takut berita sukacitanya. Kalau dunia memang lagi ngalami krisis, pencobaan seluruh dunia sedang terjadi. Tapi pastikan kita tidak boleh krisis, kita tidak boleh resesi. Kita resepsi setiap hari bersama Tuhan, karena Tuhan surga selalu punya stok yang melimpah-limpah. Kalau surga melimpah-limpah dan surga selalu dibuat sukacita tanpa kekeringan rohani, maka apa yang hari ini menjadi kebutuhanmu akan dicukupkan lebih dari cukup, bahkan berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih, kami percaya malam ini kami mau istirahat, mau tidur, kami tidak mau lagi banyak nyampah, kami tidak mau lagi ngalami takut khawatir, karena takut khawatir, tawar hati, gelisah, itu ciri orang yang mulai kering rohaninya. Dan orang yang kering rohaninya tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan, tidak akan pernah dipercaya menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu jadi kekuatan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus.